Alhamdulillahillazi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina fihi wa yanhaunal fasad makanan aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairul maqam wa ahsan nadiya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mutasaffi bimakarimil kibaran wa sawiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimunal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala al-imanu bid'u wa sittina sib'ah afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imadatul asa anit tariq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil azim wa nahnu ala salika minasyahidin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita kembali ke tempat ini untuk kita sama-sama sujud dan ruku di hadapan Allah sebagai bertanda bahwa yang besar adalah Allah, yang kecil adalah kita semua, yang agung adalah Allah, kita adalah hambanya, patut untuk kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manifestasi daripada keimanan kita atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita semua ini adalah titipan. Apa yang kita rasakan adalah titipan. Ketika suatu saat yang menitip mau mengambilnya, maka kita pasrah untuk diambil titipannya. Kenapa? Karena kita memang adalah titipan Allah, makhluk di atas bumi ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita, mari kita senantiasa banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga insya Allah kita semua ini menjadi hamba Allah, abdan syakira, hamba Allah yang banyak bersyukur. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan amanah oleh Allah, yang yukhrijun nas minad dulumat ilan nur, menggiring manusia, mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada cahaya yang terang benderang. Semoga insya Allah Nurul Muhammad senantiasa menyertai kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita ini setiap saat selalu kita bersentuhan dengan apa yang saya bacakan tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senantiasa menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya, orang yang senantiasa membersihkan diri. Oleh karena itu, tobat kepada Allah dan membersihkan diri adalah suatu pekerjaan yang mulia. Bersih tempat
tinggal, bersih tempat ibadah dan lain-lain semuanya. Ini adalah wujud daripada keimanan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittina sib'ah, afdaluha kalimah la ilaha illallah, wa adnaha imadatul asa anit tariq. Dari Abi Hurairah berkata, iman itu terdiri dari 69 cabang. Seutama-utamanya cabang adalah kalimat la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya cabang adalah imadatun asa minat tariq, menghilangkan duri dari jalanan. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika ada hal-hal di perjalanan, ada hal-hal yang bisa mengganggu kemaslahatan orang lain, itu juga adalah bagian daripada iman. Menghilangkan duri, menghilangkan sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain, itu juga bagian daripada iman. Oleh karena itu kewajiban kita membersihkan dan menghilangkan hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain. Di hadis yang lain dikatakan, An Sa'id qala innallaha yuhibbut tayyibin, innallaha tayyibun yuhibbu tayyiban, nasifun yuhibbun nazab, al-karimu yuhibbul karam, wal jawadu yuhibbul jawad, fatatakharu af'iyatakum. Artinya dari Sa'id berkata, innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, sesungguhnya Allah itu bagus, menyukai orang yang bagus. Allah itu bersih, menyukai yang bersih. Allah itu mulia, menyukai kemuliaan. Allah itu pemurah, menyukai kemurahan. Oleh karena itu bersihkanlah tempat tinggalmu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, agama Islam ini memberikan kita sangat memperhatikan umatnya, memperhatikan apa-apa yang bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Oleh karena itu kebersihan adalah sebuah kemaslahatan, dan aspek-aspek kebersihan ada beberapa hal. Di antaranya kita harus menjaga kebersihan rohani. Kita jaga kebersihan rohani, kita jauhkan rohani kita dari sifat buruk, kita jauhkan rohani kita dari sifat tercela, kita jauhkan rohani kita dari khawas dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan, innama yuridullah liyushaba ankum rijsun ahlil bait wa yutahharakum tadkhura. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu hai ahlil bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Oleh karena itu kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, setiap hari kita keluar 5 kali, apakah kalian tidak merasa bersih? Coba kita lihat sekarang, apakah rohani kita tidak bersih ketika dalam 2 kali 24 jam kita keluar untuk sujud kepada Allah? Setiap kita setelah mengangkat tangan ini dengan kalimat Allahu Akbar, pasti di dalamnya kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan hal-hal yang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebersihan badan. Kita harus menjaga badan kita ini dari kuman,
Kita harus menjaga badan ini dari najis. Kita harus menjaga badan ini dari virus dan lain-lain sebagainya. Di dalam Al-Quran dikatakan, kada aflaha man tasakka wa sakara rasma rabbihi fasalla. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, wa sakara rasma rabbihi, dan senantiasa berzikir kepada Allah dan sujud kepadanya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban buat kita ini bagaimana agar badan kita selalu bersih. Itulah sebabnya kita umat Islam ini diwajibkan mandi, diwajibkan selalu berwudu. Kenapa? Ketika kita berwudu, maka kita akan, setelah berwudu kita akan membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, Islam menganjurkan kepada kita kebersihan tempat tinggal, kebersihan tempat kerja, kebersihan tempat ibadah. Di dalam ayat Allah dikatakan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, di dalamnya la masjidun ussisa ala taqwa, masjid itu dibangun dengan asas takwa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. ICDT ini dibangun, yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang bersih. Fihi rijalun, di dalamnya ada banyak orang-orang yang bersih dan ingin membersihkan diri. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Di hadis yang lain dikatakan, wa aslilu rihalakum wa siyabakum hatta takuna fihi nasu syam. Perbaiki rumah-rumah tempat tinggalmu, perbaiki rumah-rumah kediamanmu dan pakaian-pakaianmu, sehingga kamu menjadi seumpama tai lalat di muka di antara manusia. Ibaratnya ICDT ini adalah ikon tai lalat. Nabi memberikan perumpamaan bahwa ketika itu bagus, maka itu akan menjadi tanda. Tanda itu diumpamakan tai lalat di mukanya seseorang yang menjadi ciri khasnya. Bulukumba ini, masjid ini adalah ciri khas orang Bulukumba. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihannya, mari kita jaga keindahannya, mari kita jaga semua-semuanya yang berkenaan dengan tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat kediaman. Semoga insya Allah Bulukumba ini yang kita cintai menjadi kota yang bersih, kota yang aman, dan kota yang sejahtera. Yang terakhir, mari kita menjaga lingkungan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, an Abi Hurairah taqal wa ma li a'niyanin ya Rasulullah kala allasina yahatahalla fi tarifin nas. Dari Abi Hurairah berkata, malian, takutkah aku dua hal yang mendatangkan laknat? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ialah dua hal itu. Yang pertama adalah buang hajat di tempat atau di jalannya orang, dan yang kedua adalah buang hajat di tempat berteduhnya orang lain. Oleh karena itu, mari kita menjaga lingkungan, tempat-tempat publik mari kita jaga, karena Nabi berpesan jaga tempat-tempat publik. Artinya tempatnya orang berteduh dan tempatnya orang berjalan kaki. Mudah-mudahan dengan hadis Nabi ini kita menjaga tempat-tempat yang lain yang bisa membuat nyaman orang lain. Kenapa? Karena di hadis lain dikatakan la darara wala dirara. Janganlah
jangan lakukan kemudaratan terhadap dirimu dan jangan lakukan kemudaratan terhadap orang lain. Kesimpulan daripada khutbah kita pada Jumat ini, yang pertama, mari kita membersihkan rohani kita. Jauhkan sifat-sifat iri, jauhkan sifat-sifat buruk, jauhkan sifat-sifat tercela. Insya Allah ridha dan rahmat Allah akan turun kepada kita. Yang kedua, mari kita membersihkan lingkungan kita, membersihkan badan kita, karena insya Allah syarat sahnya ibadah yang kita lakukan ketika bersih jiwa kita, bersih tempat kita, dan lain-lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. I'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min aswajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wa yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wa aqimus salah.